warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat pejabat struktural dan pejabat fungsional BPKRI, yang terhormat Sekjen BPKRI, Ketua DKM Masjid Baitul Hasib, Bapak Ibu, keluarga besar BPK yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita seperti biasa, kita memanjatkan doa semoga seluruh keluarga besar BPK selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Baitul Hasib BPKRI min afati dunya wal akhirah wa la tasruk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Baitul Hasib siang ini. Saya berdoa kepada Allah semoga seluruh yang hadir beserta keluarga Allah masukkan dalam surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada adagium dalam ilmu tasawuf. Adagiumnya berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Apa artinya? Untuk bisa mengenal Allah berdasarkan adagium ini, kita mesti tahu siapa kita. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Bagaimana kita bisa memahami diri kita itu sendiri akan kita coba pahami dalam kajian siang ini. Kajian ini punya 3 aspek, ada aspek akidah, ada aspek tauhid, dan ada aspek tasawufnya. Kalau ngelihat muatannya banyak banget, tapi kalau ngelihat waktunya cuma 15 menit, saya juga sulit nerangin yang banyak muatannya, tapi waktunya cuma 15 menit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Basisnya tentu Quran. Setinggi-tinggi sumber kajian adalah merujuk pada Quran. Sebagai sebuah kajian sederhana, tentu ada maraja', ada pustakanya, ada referensinya. Bapak bisa lihat misalnya Profesor Mahmud Saltut, Profesor Abdul Mu'in Khafaji, Profesor Fudail Hasan Abbas, Profesor Jainal Abidin, ya. Profesor Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ada 4 atau 5 profesor ini bicara banyak tentang manusia. Ada orang barat juga, Nicole Abagnano, bicara humanisme, Rickman bicara ini dalam bahasa Jerman ya. Paul Heward juga bicara tentang filsafat dalam maskulininya. Paul Ricoeur bacanya, terkenal dengan sebutan yang ahli hermeneutika dan ilmu-ilmu tentang manusia dari Cambridge.
William Tegenson juga nulis tentang psikologi humanistik, sebuah sintesa. Dari tulisan-tulisan ini, dari buku-buku ini, saya kebetulan sebahagiannya punya semua. Kita bicara tentang manusia, katanya. Ada pertemuan internasional Sufi yang lalu, udah lama, tetapi bicaranya tentang manusia, jadi menarik menurut saya. Saat itu, menurut Syekh dari India, dunia dipenuhi dengan fitnah sampai sekarang, dengan berbagai tantangan dan pihak-pihak yang ingin mencemarkan kesucian agama Islam. Ini perspektif tasawuf. Kalau kita baca media sosial itu memberikan nuansa kepada kita pentingnya mempertahankan akidah Islam agar tidak tercemar. Nah, World Sufi Forum ini waktu itu memberikan masukan pada kita. Tugas para sufi, kata dia, membuktikan suluk tasawuf pada suluk yang benar. Suluk tradisi keislaman yang benar, katanya. Tasawuf mengajarkan akhlak yang baik. Al-akhlak al-karimah, katanya. Akhlak adalah salah satu dimensi Islam yang tidak boleh tidak mesti melekat dalam setiap diri orang Islam. Tasawuf ini bukan sebagian orang, melainkan untuk menyempurnakan agama kita. Kalau kita sudah punya akidah yang bagus, punya syariah yang baik, maka akhlak itu menjadi kata kunci. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa bicara akhlak? Ini masih belum bicara manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bagaimana beragama itu dengan akhlak. Bagaimana orang beragama itu mulia karena akhlaknya. Seorang yang ikut dalam forum sufi itu, Habib Lutfi waktu itu, muncul berbagai konflik, katanya, al-ikhtilaf, katanya. Di dalam masyarakat internasional, cara mengobatinya adalah tathhirul qalbi. Bagaimana konflik yang terjadi dalam negeri, di luar negeri, di mana saja di masyarakat internasional, itu bermula pada hati yang tidak bersih. Karenanya mensucikan nafsu, tazkiyatun nafs, menjadi sesuatu yang tidak boleh enggak, katanya. Dan memperbaiki pola pikir manusia, supaya ikhtilaf, konflik itu tidak terus menerus. Bapak bisa bayangkan sekarang Iran dengan Amerika Serikat atau Amerika Serikat dengan Iran sekarang dalam posisi siap perang. Kenapa? Karena hati yang tidak bersih. Di masyarakat kita ada yang peduli pada bencana, ada yang masa bodoh. Itu kenapa? Karena tidak suci hatinya, tidak bersih hatinya. Yang bicara hati bersih, hati suci, itulah tasawuf. Inilah urgensi mengenal, memahami manusia secara lebih mendalam dengan perspektif tasawuf. Bapak dan hadirin sekalian, kita lewatkan aja ya. Tadi sudah saya singgung, ada adagium, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, mengenal nafsunya, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Bagaimana nih memahami adagium ini? Saya bilang adagium karena dipersoalkan. Ada yang bilang ini hadis, yang pasti bukan Quran, tapi ada yang bilang ini bukan hadis. Mengenal manusia melalui filsafat. Para ahli filsafat mengatakan manusia punya sifat yang banyak. Ada yang disebut homo ludens, ada menyebut homo sapiens karena suka berpikir. Manusia kata homo mechanicus karena hidupnya seperti sebuah mekanisme. Homo volens, ada budayanya. Homo deus, yang paling menarik dari 5 paham filsafat tentang manusia ini, manusia adalah homo deus.
manusia yang punya sifat-sifat ketuhanan. Bapak Ibu mau duduk di Masjid Baitul Hasib, saya dengan segala kehormatan dari Bapak Ibu mau duduk dengan Bapak karena punya sifat homo deus itu. Salat 5 waktu, duduk dengan guyub, rukun, saling menghargai, itu homo deus. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau manusia dilihat dari sudut filsafat, manusia itu cuma ada 2 isinya. Manusia yang berpaham materialisme, melihat sesuatu dari segi materi, dan manusia melihat kebenaran dari sifat idealisme. 2 hal yang saling tidak bersamaan. Orang materialisme mengatakan Tuhan nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia tidak ada materinya. Nggak bisa dibuktikan. Karenanya orang-orang macam banyak ya, Karl Marx dan macam-macam nggak percaya Tuhan. Saya waktu ke Jerman, anak saya tinggal di Jerman 8 tahun setengah. Diajak ke rumahnya Karl Marx. Banyak buku-buku yang ditinggalkan dia. Kalau dilihat secara sepintas, orang materialisme tidak percaya Tuhan. Karena tidak bisa dibuktikan secara material. Sebaliknya kalian idealisme mengatakan yang benar kalau di luar materi. Kalian idealisme juga kalau ditelusuri lagi dengan seksama, mereka tidak setuju ada Tuhan. Gitu. Yang ada adalah pikiran manusia di luar yang nyata ini. Kita lanjut lagi. Lalu esensi manusia seperti apa? Esensi manusia bersifat material atau fisikal. Karena menurut paham materialisme, manusia adalah entitas biologis semata. Ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Biologis saja. Kalangan idealisme mengatakan manusia sejatinya bersifat spiritual. Nah ini mirip-mirip manusia agama. Ada kekuatan atau kenyataan spiritual di balik setiap penampakan. Bapak dan Ibu mau duduk di Masjid Baitul Hasib karena punya iman. Karena punya sesuatu di balik yang nyata ini. Apa itu? Percaya adanya Allah, yakin kalau Quran benar, mengkaji-kaji Islam adalah bagian dari ibadah. Jadi idealisme masih bisa dikatakan dekat-dekat dengan agama. Bedanya adalah kalangan idealisme karena spiritual itu lebih kuat dibandingkan yang fisikal. Justru yang fisikal itu digerakkan oleh yang bersifat spiritual. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kemudian kita dalami lagi, manusia itu secara sederhana oleh kalangan klasik dikatakan manusia adalah entitas bidimensional, entitas 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Ini umumnya analisa-analisa tentang manusia zaman dulu membagi manusia secara sana ada jasmani, ada rohani, ada jasad, ada roh, itu aja. Tapi kalangan pemikir modern mengatakan manusia bukan cuma 2 dimensi, manusia justru 3 dimensi. Ada dimensi fisikal, jasmani, ada dimensi psikikal, hati, ada dimensi sosial. Keduanya nggak bisa, fisikal dengan psikikal hidup tanpa ada lingkungan sosial. Ini kalangan pemikir modern tentang manusia. Kalangan yang kalangan kontemporer mengatakan manusia itu multidimensi, banyak dimensinya. Ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial, ada dimensi hukum, ada dimensi yang lainnya katanya. Nah, karena itu mengkaji manusia dengan pendekatan multidimensi sangat complicated, gitu. Sangat ruwet. Gitu. Karenanya biasanya dalam kajian-kajian umum orang memilih menganalisa manusia dengan pendekatan jasmani rohani. Ada jasad, ada rohaninya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat sekarang kalau kita melakukan pendekatan bidimensional.
Kalau manusia dilihat dari dimensi spiritual, katanya. Isinya apa sih? Katanya. Kalau manusia dilihat dari dimensi spiritual, isinya ada 3. Satu al-akal, akal. Dia memberikan arahan. Bapak nih ibu, ketika tahu ada pengajian misalnya, akal bapak nimbang gitu. Nah, setelah ditimbang-timbang, bapak putuskan, saya ikut pengajian. Kalbu, hati. Hati itu dia pusatnya seluruh hal-hal yang bersifat spiritual. Hati itu ada iman, ada makrifat, ada lub dan lain-lain. Dia memberikan masukan kepada akal, dan akal yang diberikan masukan atau input oleh kalbu ini akan menghasilkan amal soleh. Nah, bapak dan ibu mau duduk di Masjid Baitul Hasib karena akal bapak dipengaruhi oleh kalbu yang imannya dominan. Hasilnya amal soleh. Tapi jangan lupa, elemen spiritual ini juga ada nafsu. Ada seorang pemikir, orang Amerika, seorang psikolog modern, masuk Islam. Namanya Profesor Robert Fraser. Bapak mungkin sudah baca bukunya. Robert Fraser mengatakan nafsu itu muncul ketika roh yang ada di alam arwah bertemu dengan embrio, dengan janin. Ketika keduanya bertemu, terjadi interaksi. Interaksi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau interaksi itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat ragawi, jasmani, maka hawa nafsunya cenderung bersifat hewani. Tapi kalau sejak kecil, unsur roh plus embrio atau jasmani itu dikuasai oleh pengaruh yang bersifat spiritual, baru lahir diajanin di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri, diakekahkan hari ke-7, diajarkan nilai-nilai Islam, diajarkan menyebut nama Allah dan lain-lain. Maka yang muncul adalah nafsu yang bersifat mutmainnah, nafsu yang bersifat keilahian katanya. Kalau nafsu ini kemudian mempengaruhi akal, kalau dia bersifat hewani, cenderungnya ke hal-hal yang bersifat biologis. Daripada ngaji mendingan makan aja. Kalau nafsunya itu dikuasai oleh nilai-nilai yang bersifat keilahian, dia mempengaruhi akal. Nah, dia akan mendorong orangnya untuk amal soleh. Mau duduk di ngaji, mau sholat subuh, padahal subuh itu dingin, adem, hujan, dan lain-lain. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh nafsu yang sangat ilahiyah. Itu sebabnya kalangan tasawuf mengatakan nafsu manusia bertingkat-tingkat. Imam Ghazali mengatakan ada 7 tingkat. Tingkat yang paling bawah itulah an-nafs al-amarah, nafsu amarah. Nafsu amarah itu semuanya negatif, minus, minus, minus. Di atas nafsu amarah ada nafsu lawwamah. Lawwamah itu minus, minus, plus. Ada plusnya 1. Kalau lagi benar sholat, kalau lagi gimana libur. Jadi angin-anginan, sangat labil. Dan ini berbahaya. Gitu. Kalau pas lagi benar sholat terus meninggal, alhamdulillah. Gitu. Kalau pas lagi nggak sholat meninggal, lagi maksiat meninggal, ini repot. Gitu. Jadi sangat tidak opsi yang tidak bijaksana kalau begitu. Ada yang ketiga, nafsu mulhimah, inspire self. Apa itu nafsu mulhimah? Nafsu yang diilhami oleh Allah. Kan ada ayatnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nafsu yang diilhami untuk fujur, durhaka. Ada nafsu yang diilhami untuk takwa. Nah, nafsu mulhimah itu lebih kuat yang takwanya. Tapi masih ada unsur-unsur yang kurang bagus. Nafsu yang keempat, nafsu yang mutmainnah. Dia tenang gitu. Kenapa? Karena banyak ingat Allah. Dia sudah plus.
Nah, minimal kalau kita belajar tasawuf, minimal kita mesti punya bekal yang sederhana, nafsu yang mutmainnah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di atas nafsu mutmainnah ada nafsu radiyah, ridho. Disuruh apa aja, kalau nyuruh Allah, ridho dia. Subuh meskipun hujan, dingin, malas, dia akan jalan aja. Dilaksanakan gitu. Dengan segala risikonya. Gitu. Di atas nafsu radiyah ada nafsu mardiyah. Kalau orang sudah nafsunya mardiyah, apa aja yang dikerjain Allah ridho. Yang ketujuh, nafsu sufiyah. Ada juga menyebut nafsu kamilah, sempurna. Kalau sudah nafsu kamilah, sempurna, dia sudah bisa melihat Allah. Siapa contoh? Nabi besar Muhammad SAW. Al-Ghazali bisa melihat Allah dalam mimpi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, 3 elemen ini saling menguatkan. Gitu. Kalau hatinya kuat, kalbunya kuat, ma'rifatnya kuat, akalnya akan menghasilkan putusan yang positif. Kalau nafsunya negatif, dari amarah, kemudian lawamah, kemudian mulhimah, gitu, hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau mutmainnah sampai ke kamilah, akan menghasilkan prestasi-prestasi kerja yang gemilang. Itu sebabnya ngaji-ngaji tasawuf itu akan mengarahkan kita untuk bagaimana hidup dengan bekerja maksimal karena mengharapkan ridho Allah. Sebab itu orang paling sedikit mesti mutmainnah. Zikir, sholat, doa, munajat, sholat malam, baca Quran, itu akan menghasilkan orang-orang yang punya kemampuan untuk mutmainnah. Baik, mari kita dalami lagi. Nah, hati itu dominannya luar biasa. Dari kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada satu mudghah. Mudghah itu organ. Ada juga mengatakan segumpal daging. Idza saluhat, apabila mudghah itu baik, katanya, saluhat sairul jasadi kulluh, maka baguslah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau buruk, katanya, fasadat sairul jasadi kulluh, maka buruklah seluruh jasad orang itu. Waktu ditanya, apa itu ya Rasulullah? Katanya, mudghah itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ala wahyal qalbu, itulah kalbu manusia. Jadi dari 3 elemen spiritual itu, akal, hati, dan nafsu, yang paling dominan menguasai akal manusia adalah kalbu manusia. Karenanya, memperbaiki kalbu seperti diajarkan dalam tasawuf adalah obsesi setiap orang. Bagaimana kalbu itu jadi bersih, bagaimana kalbu itu jadi suci, bagaimana kalbu itu menjadi murni seperti pada waktu dia didatangkan oleh Allah. Bapak dan hadirin sekalian, kalau sampai di sini kita bisa mengerti kenapa ilmu tasawuf itu intinya tazkiyatul nafs, pensucian hati, pensucian jiwa. Nah, kalau dikaitkan dengan bulan sekarang, ini cocok nih. Gitu. Ada 3 bulan dalam 1 tahun yang saling berkait satu dengan yang lain. Kata Nabi, inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulanku, katanya. Akunya Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku, katanya. Pertanyaannya, kenapa Nabi kok bilang gitu? Gitu. Yang jelas, yang jawab ada para ulama. Kenapa Rajab disebut bulannya Allah? Karena di bulan Rajab itu syahrul li tathhiril qalb. Bulan kita membersihkan hati. Dengan apa kita bersihkan hati? Dengan memperbanyak amaliyah badannya. Memperbanyak sholat, bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah. Puasa bukan cuma puasa wajib, tapi puasa sunnah. 13, 14, 15, Senin, Kamis, dan lain-lain. Tilawah, itu bulan Rajab. Buat apa? Supaya nanti pas Ramadan well trained, ya terlatih dia. Kalau waktu Rajab udah biasa puasa sunnah, pas Ramadan diajak terawih enteng dia. Gitu.
Kalau waktu Rajab dia biasa bangun sahur untuk puasa Senin Kamis, maka pada waktu Ramadan dibangunin sahur gampang. Jadi sangat-sangat penting buat pembinaan ke depan. Nah sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban apa itu? Para ulama tasawuf mengatakan syahrul litathhiril qalb. Bulan untuk membersihkan hati. Dengan apa hati dibersihkan? Gitu. Dengan mau membangun hubungan yang serasi, baik dengan Allah maupun manusia. Caranya gimana? Kau dengan Allah ibadah, kau dengan manusia mungkin kita pernah berbuat keliru, berbuat khilaf gitu, dengan sesama kita. Bulan Sya'ban inilah saat waktunya kita melakukan rekonsiliasi. Dengan apa rekonsiliasi? Mau silaturahmi gitu. Makanya bulan Sya'ban ini bagus banget orang silaturahmi. Datang ke rumah orang tua minta maaf gitu. Ya mungkin kalau orang BPK bukan cuma minta maaf ya. Sambil mama gitu, papa gitu. Besok lusa mau masuk Ramadan, saya datang mau ma'alayuratin. Mama nanti bulan Ramadan jangan banyak pikiran, ibadah biar banyak. Ini buat puasa sebulan. Ini buat tarawih sebulan. Ini buat sahur sebulan. Ini buat buka puasa sebulan. Udah 4 gepok tuh Pak. Ini buat Idul Fitri. 5 gepok itu. Menurut saya ngasih uang kepada ibu kita 5 gepok ini belum banyak. Kenapa? Karena jasa orang tua kalau mau dihitung, uang kita sebanyak masjid ini nggak kehitung, nggak kebayar. Jasanya besar sekali. Bagus kita silaturahmi, minta maaf. Gitu. Masalahnya muncul. Kalau orang tua kita sudah wafat, bagaimana silaturahminya? Oh jangan salah. Ada silaturahmi fisikal, tadi datang, kalau masih hidup, ada silaturahmi imajiner. Gimana? Datang ke kuburnya. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh itu ngajarin. Kalau Anda datang ke kubur orang tua Anda atau siapa saja, jangan diam katanya. Baca salam. Salamun alaika, ya Bapak Fulan bin Fulan. Itu kata Rasulullah ketika kita mengucap salam di depan kubur ayah kita, itu roh ayah kita turun, diturunkan Allah untuk menjawab salam kita. Wahwa yasta'nis, dan orang tua kita, ayah kita itu yasta'nisu, bunga hatinya, senang. Kenapa? Ketemu lagi anaknya. Kata Imam Ahmad bin Amr, la ba'sa yaqra surat Yasin fil qabr. Tidak mengapa, bahkan bagus membaca surah Yasin di atas kuburan dan mendoakan orang tua. Profesor Abu Bakar Al-Jazairi yang tadi bukunya kita kutip mengatakan setelah selesai baca Quran, ayat tawassala, bertawasul kepada Allah dan meminta agar orang tua kita diampuni. Kata Rasulullah, doanya anak untuk orang tua pada saat itu langsung dikabulkan. Jadi masalah. Gimana kalau mau kunjung ke kubur ayah kita atau ibu kita? Ayah kita kuburnya itu ada di Banjar. Misalnya. Ini gimana? Oh ada jalan lain, masih ada jalan lain. Kita telepon adik-adik. Kakak kita, adik itu. Besok datang ke rumah ya. Gitu. Ada apa bang? Kita baca doa nih buat orang tua. Mereka datang. Gitu. Kita datang, kumpul, baca doa sama-sama. Mendoakan ayah dan ibunya. Nah doa yang dilakukan secara bersama-sama untuk ayah dan ibu disebut doaul arwah. Karena doaul arwah susah bahasa Arab. Lama-lama arwah jadi roah. Sehingga bulan Sya'ban lebih terkenal di masyarakatnya bulan roah namanya. Kumpulnya roahan. Gitu. Makanya Bapak lihat di Tanabang di kubur di kubur Jalan Karet tuh. Kalau menjelang Ramadan penuh banget ya, macet. Jadi kalau gitu gimana? Silaturahmi penting di bulan sekarang. Kenapa? Gitu. Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima puasa seseorang bila dosanya belum termaafkan dengan orang tuanya. Karena ada hadis itu, maka itu jadi memotivasi orang untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam hadis lain dikatakan Allah tidak akan menerima puasa seseorang kalau dosanya dengan sesamanya belum terselesaikan.
Itu sebabnya maaf-memaafkan itu bulan Sya'ban. Di Indonesia maaf-maafkan tanggal 1 Syawal. Jadi yang kalau kita misal ke Mesir, ke negara-negara Timur Tengah, Sya'ban itu bulan ini saling bermaaf-maafan. Sayang waktunya udah lebih 10 menit nih. Jadi kalau saya tambahin terus, saya nanti korupsi waktu ya. Jadi kesulitan juga buat saya nerangin panjang-panjang korupsi, nerangin pendek-pendek muatan yang ditangin banyak. Jadi mudah-mudahan bulan-bulan depan zuhurnya makin awal. Masih banyak yang ceritain apa organisasinya waktu, seperti apa tipologi hati manusia. Ada yang sakit, ada yang mati, ada yang sehat. Kayak apa cirinya? Yang hati sakit, hati mati itu. Bagaimana membedah hati? Ada 4 lah, kata Rasulullah. Ada hadisnya, hadis Tirmidzi. Ada sodr, dada. Ada qalb, hati. Ada fuad, ma'rifat. Ada lubuk hati, al-lub. 4-4-nya ada pada setiap orang. Cuman tergantung orang itu. Mana yang paling dominan gitu. Kalau dadanya, sodernya itu paling dominan, hawa nafsunya paling kuat. Makanya kalau orang marah tuh dadanya kayak mau meledak. Kalau sodernya itu bisa diminimalis ya, hawa nafsu bisa dikendalikan, bisa dikontrol, maka kalbunya akan dominan. Kalbu itu siapa? Iman. Jadi kalau ditanya, di mana iman tempatnya? Di lapis kedua hati manusia. Kalau imannya dominan, terus dicermati, dicerdaskan, gitu, akan muncul lapis ketiga, fuad, ma'rifat. Apa bedanya iman dengan ma'rifat? Kalau orang ma'rifat sudah kenal Allah. Setiap yang dia lihat adalah ekspresi dari wujudnya Allah. Ketika Bapak lihat matahari, di pikiran Bapak ada Allah. Ketika Bapak lihat tanaman indah, subur, hijau, di pikiran Bapak ada Allah. Kenapa? Karena tanaman itu bisa hidup dengan baik karena ada Allah yang hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi kemana saja kita memandang, kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah orang kalau sudah begini, nggak akan maksiat, nggak akan jahat, nggak akan dosa. Kalau sudah ma'rifat, kalau ditempa lagi sampai lubuk hati, al-lub kata Nabi, di sanalah orang merasakan hadirnya Allah. Nabi Muhammad sudah sampai ke core-nya hati itu, sudah bisa ngelihat Allah. Imam Ghazali misalnya sudah bisa ngelihat Allah dalam mimpi. Kalau gitu, membenahi hati di bulan Sya'ban menjadi penting. Itu aja ngajinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.